Pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai rekursif. Rekursif adalah suatu subalgoritma yang dapat melakukan perulangan looping dengan memanggil nama dari subalgoritma itu sendiri. Seperti yang dicontohkan di sini adalah subalgoritma biasa, namun dia memanggil subalgoritma lain yaitu EXP eksponensial dan SQRT yaitu square root. Namun ini dimaksud dia memanggil dengan algoritma subalgoritma yang lain. Sementara untuk rekursif kita bedakan dulu contohnya dengan yang iteratif. Di sini kita mau menulis pesan sebanyak n. Dengan perintah write ini adalah fungsi iteratif. Looping iteratif ini bisa kita lihat ini cukup sederhana dimengerti, ini seperti biasa hanyalah A sampai N. Sementara pada rekursif ini contohnya ini memiliki pembatas n lebih besar sama dengan 1 atau biasanya kita bilang base case. Pembatas base case ini berfungsi supaya kalau nanti kita rekursif dia tidak terjadi infinite. Sama halnya seperti pada iteratif, di sini ada pembatas A lebih kecil sama dengan n itu supaya loopingnya dia tidak menjadi infinite. Rekursif juga sama. Rekursif ini punya base case tapi bentuknya dia seperti ini base case-nya. Nanti kita akan mengerti lebih lanjut lagi mengenai base case ini. Di sini terjadi perintah write seperti biasa dan ada pemanggilan diri dia sendiri, nama fungsinya sama, pemanggilan diri sendiri makanya disebut dengan rekursif. Tapi nilai n-nya berkurang menjadi 1, yang nanti dia akan berkurang terus-terusan, misalkan n mulai dari 5 berarti nanti jadi 4, habis itu jadi 3, jadi 2, jadi 1 sampai mencapai perintah fn lebih kecil sama dengan 1, yaitu terjadi dia selesai, dia lebih dari 1, maka dia akan keluar loopingnya. Mari kita lihat contoh lain yang mungkin lebih gampang dilihat, yaitu menggunakan iteratif untuk perintah ini, sum sequential. Sum sequential ini sebenarnya adalah hitung-hitungan kayak kita mau total dari suatu rentang nilai m sampai n, di mana masing-masing nilai m sama n itu nanti akan kita kuadratkan. Hasil kuadratnya nanti akan kita tambahkan, dimasukin ke dalam variabel sum seperti ini. Makanya ini fungsi iteratifnya, ini mungkin lebih gampang dilihat, yaitu adalah i dikali i, di mana i-nya ini akan naik terus ya sesuai dengan nilai m-nya itu. Misalkan m-nya itu 5, berarti i-nya start dari 5. 5 kali 5 ditambahin, 6 kali 6 ditambahin. Dia akan looping terus sampai sebanyak n. Ini trace table-nya untuk iteratif yang tadi di atas, maka kita lihat tadi 5 sampai 10, ini mulai dari 5, 5 kali 5, 25, habis itu 6 kali 6, 36, ditambahkan langsung dengan 25, dan begitu seterusnya sampai dia mencapai nilainya 10. Ya, jadi dia hasil total 5 sampai 10. Mari kita lihat bagian rekursifnya. Di bagian rekursif ini kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Base case adalah m lebih kecil daripada n, karena kan nilai m-nya itu dia mau naik terus, dimana dia pastinya akan berhenti ketika nilai m-nya sudah mencapai sama dengan n. Jadi dia tidak akan lanjutkan lagi. Yang dimana kalau itu terjadi mencapai sama dengan n, maka akan masuk ke dalam else-nya, dimana proses return m dikali m, yaitu proses return kuadratnya, tanpa ada pemanggilan rekursif kembali. Namun selama dia masih memenuhi syarat tersebut, yaitu m-nya lebih kecil daripada n, maka returnnya adalah perkalian kuadrat ditambahkan hasil pemproses pemanggilan diri dia sendiri, yaitu proses rekursifnya itu terjadi, di mana dua parameternya adalah berkurang m plus 1, n. N-nya tidak berubah, m-nya yang berubah. Mari kita lihat suatu trace-nya. Di sini adalah namanya call trace. Call trace ini jadi kita bisa ngelihat gimana proses rekursif itu dibuka. Pertama mulai dari 5,10 kan, jadi startnya 5. 5 itu kan berarti 5 kali 5 25, maka hasilnya itu returnnya adalah return 25 ditambah panggil lagi diri dia sendiri, nama fungsinya sum sequential recursive, di mana n-nya itu sudah bertambah menjadi 6. Ya, tadi 5 menjadi 6. Begitu selanjutnya, habis itu dia akan ada return lagi, berarti return 6 kali 6 ditambah hasil pertambahannya itu naik lagi 6 jadi 7, dan habis itu lanjut lagi 49, 8, 10, begitu lagi buka lagi 8 kali 8 64, ini 8 naik 9. Ketika pada sampai di sini sum sequential rec 10,10, pastinya dia akan return masuknya bukan lagi ke bagian yang if di bagian pertama ini, tapi keluar dari sini karena nilai m-nya sama n adalah 10. M10, N10 nilainya sama, makanya dia tidak masuk ke dalam bagian sebelah sini. Makanya dia masuk ke bagian else-nya yang di bawah sini, yaitu hanya return saja tanpa memanggil kembali rekursifnya. Makanya di sini dia keluar hasilnya adalah perkalian 10 kali 10 yaitu 100. Setelah sudah tidak ada lagi proses rekursif yaitu pemanggilan diri dia sendiri, semua hasil nilainya itu akan ditambahkan satu persatu, maka dia akan keluar nilainya 355.
Kurang lebih itulah yang dimaksud dengan rekursifnya. Nah, mungkin kita akan lihat contoh-contoh lainnya supaya lebih mengerti. Nah, ini ada namanya call tree. Call tree ini ya sama ya, kayak kita lihat tadi, dia bentuknya mungkin lebih visual kayak gini, jadi lebih enak dilihat. Tadi same sequential rec 5,10 hasil akan 25, ditambah pecahannya jadi panggil rekursif lagi 6,10. Buka lagi 36, pecahannya jadi 7,10, begitu seterusnya sampai proses tadi 10,10, tidak ada dibuka rekursif lagi, maka ditambahkan 100 ini akan ditambahkan 81, hasilnya 181. 181 tambah 64 hasil 245, 245 tambah 49 jadi 794, begitu seterusnya sampai nilainya tetap 355, yaitu yang tadi memang sama dengan yang tadi ya, 355. Kita lihat contoh yang satu ini adalah kalau rekursifnya turun, yaitu dari yang kecil ke besar. Sebenarnya tidak berubah banyak ya, cuma di sini jadinya di bagian pemanggilan pengurangannya tadi kan M plus 1, N, sekarang ini menjadi M, N-1, jadi N-nya yang dikurangin, yang dirubah itu adalah N-nya. Ya, kurang lebih dia jadi mundur, jadi mulai dari 100 tuh 9-nya akan jadi 9, tadi 10 jadi 9, jadi 9 kali 981, buka lagi turun 8 kali 864, buka lagi turun 7 kali 749, dan begitu seterusnya, yang sebenarnya sama aja, hasilnya pasti akan sama 355, bedanya dia mundur dari belakang. Nah, ini ya call trace-nya tadi yang call tree. Call tree-nya ya gampang lah ya, 10 kali 10 100, kebuka jadi same sequential rec 5,9, kebuka 81, habis itu 9-nya jadi 5,8, habis itu jadi 64, 5,7, begitu seterusnya, terus ditambahkan 25 tambah 36, jadi 61, 61 tambah 9, 110, dan seterusnya sampai hasilnya sama juga 355. Contoh yang terakhir sini adalah contoh untuk rekursif bagi 2. Rekursif bagi 2 ini jadinya masih dengan kasus yang sama, yaitu same sequential tadi, kita menghitung yang tadi juga. Tapi kita menggunakan proses bagi 2, dimana kalau bagi 2 base case-nya berbeda. Kali ini menggunakan if M sama dengan N. Jadi dia berhenti memanggil rekursifnya ketika hasilnya sama, M sama N sama, sudah mencapai nilainya sama. Jadi di sini kita hitung dulu nilai tengahnya, mid-nya itu M tambah N dibagi 2 tanpa ada koma, makanya pakai div. Dari situ dia akan panggilkan same sequential rekursif secara 2 kali. Jadi ini panggil 2 kali dalam sekali return ya. Kalau tadi kan dalam return itu dia tidak panggil 2 kali, tapi hanya panggil 1 kali saja ditambahkan dengan perkalian kuadratnya. Tapi di sini dipanggil 2 kali. Nantinya pemanggilan 2 kali ini tentunya akan sedikit lebih sulit untuk dimengerti sih, tapi ini prosesnya akan jauh lebih cepat kalau digunakan seperti ini. Di sini mid. Jadi kita lihat langsung aja ini mid plus 1, N, maka kita langsung lihat aja call untuk bagian trace-nya. Trace-nya ini kan 5 sampai 10. 5 sampai 10 nilai tengahnya adalah 7. Makanya hasil pembuka dari 5,10 adalah habis itu akan direkursif lagi menjadi 5,7 ditambah rekursif lagi 8,10, yaitu kan tadi hasil dari mid plus 1. Mid plus 1-nya adalah 8 karena midnya 7. Dari sini nanti yang merah ini dia akan kebuka 2 lagi, yaitu adalah mencari nilai tengah dari 5 sampai 7. Nilai tengah dari 5 sampai 7 adalah 6, makanya kebuka lagi dari yang si merah yang ini. Yang merah yang ini dulu ya, kita lihat warnanya, makanya dikasih warna. Dia akan kepecah lagi menjadi 5,6 dan 7,7. Nah, sementara sebelahnya yang bagian 8,10 nilai tengahnya itu kan dari 8 sampai 10 adalah 9, makanya dia akan kebuka 8,9 ditambah 10,10. Nah, begitu lagi kebuka seterusnya, sementara pada bagian yang nilainya kayak gini 7,7 sama 10,10 dia tidak buka lagi ya. Kalau ini kan 5,6 buka lagi, berarti otomatis akan ada 5,5 sama 6,6. Kalau yang 7 sama 7 tidak dibuka lagi, karena kan tadi kita lihat if-nya itu M sama dengan N. Kalau sama dengan N tidak ada rekursif pembukaan lagi, langsung di return hasil perkalian kuadratnya, yaitu 7 kali 7 sama dengan 49. Ya begitu seterusnya, maka semua itu akan ditambahin. Mungkin ini agak ribet untuk lihatnya, maka kita kalau udah seperti ini lebih enak buat kalau ngelihat bagian yang call tree-nya. Nah, call tree-nya lebih enak dilihat kalau kayak gini. Seperti tadi kita lihat same sequential rec ini dia akan bikin 5,10 itu pecah menjadi 5,7 sama 8,10. Nanti 5,7 ini akan pecah lagi menjadi 5,6 dan 7,7. Karena 7,7 tidak pecah menjadi same sequential rekursif lagi karena tadi if-nya M sama N sudah sama, maka dia hanya akan return hasil kuadratnya itu, yaitu 49. Yang di sini karena 5,6 masih akan dipecah lagi menjadi 5,5 sama 6,6. Nantinya hasil dari situ 25 tambah 36 akan jadi 61, 61 tambah 49 dan akan jadi 110. Yang proses sebelah kanan kurang lebih terjadi hal yang sama sehingga akhirnya nanti 110 tambah 245 keluarnya adalah 355. Hasil yang sama seperti tadi kita juga sudah lakukan.
Ya kurang lebih itu sih rekursifnya, jadi kita masih menggunakan subsquare rekursif, itu yang sama, tapi kurang lebih kalian ngerti dulu proses rekursif itu memanggil diri dia sendiri, lalu ada perhitungannya, dia buka lagi, kapan dia base case-nya bekerja karena dia sudah mencapai titik tertentu sehingga tidak terjadi infinite rekursifnya. Next, kita lihat lagi contoh masalah lain, yaitu kalau kita mau menggunakan faktorial. Nah, contoh faktorial ini paling sering banget dipakai nih, faktorial yang iteratif. Mungkin saya nggak bahas lebih lanjut karena kan faktorial iteratif ini sudah cukup sering dibahas ya dalam contoh-contoh penjelasan, dimana ya kita looping seperti biasa sampai n, terus nanti di dalamnya itu rumusnya adalah f sama dengan f dikali i-nya yang akan increment terus-terusan sembari menggalikan hasilnya ke dalam variabel f-nya. Sementara kita akan fokus ke dalam rekursif yang akan kita bahas karena memang bapak mengenai rekursif. Di rekursif ini base case untuk faktorial adalah n sama dengan 1. N sama dengan 1 itu berarti akan terjadi berhenti looping, dia akan return nilai 1 karena kan memang faktorial itu kan 5 kali 3 kali 4 kali 2 kali 1 ya berhenti di 1. Jadi makanya kalau n sudah mencapai 1, returnnya 1. Sementara kalau dia belum mencapai 1, maka dia akan kalikan si n-nya itu dengan pemanggilan rekursifnya yang n-nya dikurangi 1. Maka kita lihat hasil dari call trace-nya itu kita lihat 5 dikali faktorial rekursif 4 itu buka jadi dikalikan 4, terus buka lagi faktorial rekursif 3 itu akan dibuka lagi 3 kali faktorial rekursif 2. Ya kalau tadi kalian sudah contoh yang tadi, datanya faktorial rekursif ini lebih gampang dimengerti ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 keluarnya 120. Nah ini kalau menggunakan yang rekursif. Satu contoh lagi adalah Fibonacci. Fibonacci ini juga sudah sering dibahas pada saat contoh-contoh sebelumnya. Fibonacci itu kan adalah suatu bilangan yang deretnya itu 1, habis itu nanti 1 tambah 1 jadi 2 tambah 1 jadi 3, terus nanti 3 ditambah 2. Mungkin kalau lebih jelasnya kita pakai notepad kayak gini. Jadi Fibonacci itu kan mulainya jadi 1, habis itu 1, habis itu deret berikutnya 2 karena hasilnya itu kan adalah pertambahan dari 1 tambah 1 jadi 2. Habis itu berikutnya adalah 2 tambah 1 jadi 3. Berikutnya adalah 3 tambah 2 menjadi 5. Berikutnya adalah 5 tambah 3 menjadi 8. Jadi dia menambahkan dengan nilai yang sebelumnya, maka keluar deret berikutnya. Di sini makanya keluar rumus Fibonacci seperti ini. N1 itu 1, N2 itu 1. Sementara kalau dia lebih dari itu akan ada pertambahan dengan nilai yang sebelum-sebelumnya, yaitu N-1 dan N-2-nya. Maka hasil berikutnya adalah hasil pertambahan dari nilai-nilai sebelumnya. Kalau untuk iteratif mungkin saya nggak akan bahas terlalu jauh karena mungkin sudah sering juga dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka kita akan bahas ngomongin rekursifnya, fokus ke dalam rekursifnya. Nah, di sini base case dari Fibonacci ada 2. Nah, contoh di sini yang menunjukkan bahwa memang bisa saja base case itu memiliki 2 base case, n sama dengan 1 dan n sama dengan 2, karena memang keperluannya adalah itu. Jadi dia kalau n-1 returnnya 1, n-2 returnnya juga tetap 1 dengan sesuai dengan rumus yang tadi juga. Sementara kalau dia di luar angkanya yang dimasukin lebih dari 2, maka dia akan return Fibonacci n-1 ditambah Fibonacci n-2. Kita lihat langsung bagian call tree-nya. Jadi kita bisa ngelihat hasil pecahannya gimana kalau misalkan Fibonacci-nya kita mau input Fibonacci angka 6. 6 ini akan dipecah menjadi 6 dikurangi 2 sama 6 dikurangi 1. 4 ini dipecah akan menjadi 4 dikurangi 2 dan 4 dikurangi 1. Sementara yang 2 ini akan dipecah dari yang Fibonacci 2 ini dia tidak dipecah ya, karena kan Fibonacci 2 artinya n-nya 2 mencapai nilai yang tadi dimaksud, kalau 2 artinya dia mengeluarkan nilai 1. Sementara yang 3 dia akan dipecah menjadi 1 dan 2. Jadi 1 ini akan sesuai dengan if yang tadi ya, if yang n-nya 1, 1, if yang n-nya 2 tetap 1. Jadi maka di sini sebenarnya dia akan tambahkan kayak pertama 1 sama 1 sih, cuma dia akan looping berkali-kali sehingga hasilnya seperti yang kita harapkan Fibonacci. Maka di sini kalau kita lihat 1 tambah 1 hasilnya 2. 2 ini akan ditambahkan dengan 1, berikutnya 3. Sebelah kanan juga akan terjadi hal yang sama. Jadi tadi 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 itu adalah ditambahkan dengan 2 yang hasilnya tadi ditambahkan 1 tambah 1 sebelumnya, sehingga hasilnya 5. 5 tambah 3 jadi 8, sesuai dengan deret Fibonacci yang mau kita mau ketika memang dimintanya adalah 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi memang ini hitungannya bukan dari 0 ya, tapi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itulah dia rekursif menggunakan Fibonacci. Berikutnya ngomongin infinite regression. Tadi kita sudah bahasnya infinite regression, jadi pentingnya menentukan base case supaya kita tidak terjadi infinite looping. Seperti kayak contoh di sini, ketika faktorial itu kan kalau dimasukin 0, jadinya kan faktorial itu nggak ada base case menanggapi untuk yang 0. Makanya kalau yang tadi di sini kita masukin 0, sebenarnya faktorial itu akan rusak karena dia terjadi
pengurangan terus-terusan, nggak akan ada habis-habisnya. Tidak ada yang membuat dia berhenti, tidak ada yang membuat dia hanya return tanpa memanggil rekursifnya. Maka dia akan terjadi error seperti ini. Sebenarnya nggak error juga sih, karena kan memang nggak ada faktorial 0. Nggak ada faktorial 0, makanya sebenarnya biasanya tidak akan diinput 0 ini. Ini hanyalah sebagai contoh kalau misalkan terjadi infinite recursive ketika base case-nya tidak tercapai, atau mungkin base case-nya salah, atau bisa jadi karena user memasukkan yang tidak mungkin dimasukkan sehingga tidak mencapai base case-nya. Berikutnya adalah ngomongin menara Hanoi. Menara Hanoi ini adalah permainan matematika yang biasanya digunakan untuk mengilustrasikan konsep dari rekursif. Jadi dia ini contohnya kayak gini nih. Dia itu permainan kayak 3 piring yang lebih kecil menuju ke lebih besar. Dia ini mau kita pindahkan ke batang yang ketiga ini. Tumpukannya harus sama susunan seperti ini. Tapi ada suatu syarat di mana piringan yang kecil itu tidak boleh berada di bawah piringan yang besar. Ketika dipindahkan itu nggak boleh yang kecil habis itu di atas ada yang besar, sehingga dia nggak boleh ada konsep kayak gitu. Makanya cara proses memindahkannya itu adalah pertama, piringan yang paling kecil yang atas itu kan dipindahkan ke bagian tiang nomor 3. Habis itu piringan kedua dipindahkan ke nomor 2, barulah si piringan yang paling kecil tadi ditumpuk di atas piringan nomor 2, sehingga supaya ada tempat kosong untuk si piringan paling besar masuk ke batang yang nomor 3. Nantinya supaya si piringan 2 ini bisa naik ke atas, kita pindahin dulu piringan yang kecilnya itu ke sebelah kiri. Baru kita masukkan si piringan nomor 2-nya itu di atasnya, dan terakhir kita bisa masukkan piringan paling kecil di atasnya. Nah, inilah dia proses yang dimaksud dengan menara Hanoi, penggambaran supaya gimana menggambarkan rekursifnya. Dan ini adalah bentuk rekursif dari menara Hanoi tersebut. Ya, kurang lebih itulah dia kita ngomongin rekursif. Rekursif ini memang bisa dibilang cukup rumit nih untuk dalam pemahamannya, karena kan harus berpikir kayak buka lagi rumusnya, kita mesti berpikir kayak dalam banget gitu. Tapi fungsi dari rekursif ini sebenarnya dia akan jauh lebih cepat dengan iteratif, karena dia hanya perlu satu buah proses return, sekali return yang sebenarnya kan memang kita tadi ini kita iterasi gitu, kita coba buka satu-satu, yang sebenarnya proses return ini terjadi sekaligus. Jadi makanya dia akan lebih jauh lebih cepat terjadi parallel processing ketimbang menggunakan fungsi looping iteratif. Dia jauh lebih cepat sebenarnya rekursif ini. Ya, kurang lebih itulah dia kita ngomong rekursif. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.